Kuda Nil, atau lebih dikenal dengan nama ilmiahnya, Hippopotamus amphibius, adalah salah satu makhluk air yang memikat dan mengagumkan. Ditemukan di berbagai perairan Afrika, kuda Nil telah menjadi subjek minat ilmuwan dan penggemar hewan selama berabad-abad. Dalam video ini, kita akan menjelajahi beberapa fakta menarik tentang kuda Nil yang membuatnya begitu istimewa. Kuda Nil, Hippopotamus amphibius, memiliki sejarah evolusi yang menarik dan erat kaitannya dengan makhluk lain di alam. Meskipun secara fisik mirip dengan babi atau babi hutan, kuda Nil sebenarnya lebih dekat secara evolusioner dengan paus dan lumba-lumba. Mereka termasuk dalam ordo Cerathiodactyla yang menggabungkan paus dan mamalia berkuku genap. Para ilmuwan mempelajari evolusi kuda Nil dengan menganalisis fosil-fosil yang telah ditemukan. Fosil-fosil tersebut mengungkapkan bahwa nenek moyang kuda Nil hidup lebih dari 50 juta tahun yang lalu dan merupakan bagian dari kelompok mamalia berkuku genap yang lebih luas. Sekitar 40 juta tahun yang lalu, sekelompok mamalia ini berpisah menjadi dua cabang evolusi yang berbeda. Salah satunya adalah garis evolusi yang akhirnya mengarah pada paus dan lumba-lumba, yang mengembangkan adaptasi luar biasa untuk hidup di lingkungan laut. Sedangkan garis evolusi lainnya berujung pada kuda Nil yang mengambil jalur evolusi yang berbeda. Kuda Nil merupakan contoh nyata dari adaptasi evolusioner terhadap lingkungan yang unik. Mereka beradaptasi untuk hidup di ekosistem air tawar seperti sungai, danau, dan rawa-rawa di Afrika. Struktur tubuh kuda Nil yang kokoh, kulit yang tebal, dan kemampuan berenang dan menyelam dengan baik, semuanya merupakan hasil proses evolusi yang panjang untuk bertahan hidup di perairan yang berbahaya dan kompetitif. Selama sejarah evolusinya, kuda Nil telah mengalami berbagai perubahan morfologi dan perilaku untuk menghadapi tekanan selektif dari lingkungan sekitarnya. Evolusi mereka menghasilkan adaptasi yang luar biasa dan membentuk ciri khas yang membuat mereka menjadi makhluk air yang menakjubkan. Studi tentang genetika dan genom, kuda Nil juga telah memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang hubungan kekerabatan mereka dengan makhluk lain di planet ini. Penelitian genetika membantu mengonfirmasi bahwa paus, lumba-lumba, dan kuda Nil memiliki nenek moyang bersama dan berbagi leluhur yang sama dalam sejarah evolusi mereka. Kuda Nil, Hippopotamus amphibius, memiliki sejumlah struktur tubuh yang unik, memungkinkan mereka untuk beradaptasi dan bertahan hidup di lingkungan air yang menantang. Berikut adalah beberapa ciri khas struktur tubuh kuda Nil yang menarik. Kulit tebal dan hampir tidak berambut. Salah satu ciri paling mencolok dari kuda Nil adalah kulitnya yang tebal dan hampir tidak berambut. Kulit mereka bisa mencapai ketebalan sekitar 2,5 cm, memberikan lapisan pelindungan ekstra yang diperlukan ketika mereka berada di lingkungan berair yang kasar. Kulit yang tebal ini juga berfungsi sebagai tabir surya alami, melindungi kuda Nil dari sengatan sinar matahari yang kuat. Fosforic acid. Selain kulit yang tebal, kuda Nil memiliki kemampuan menghasilkan senyawa kimia yang unik. Fosforic acid adalah senyawa berwarna merah muda yang ditemukan dalam keringat kuda Nil. Senyawa ini bekerja sebagai tabir surya alami dan membantu melindungi kulit mereka dari paparan sinar matahari yang berbahaya. Sementara itu, kuda Nil juga mengeluarkan hyposalaric acid, yaitu senyawa berwarna putih yang berfungsi sebagai zat antibakteri. Senyawa ini membantu menjaga kuda Nil tetap bersih dan sehat, khususnya dalam lingkungan air yang kaya akan mikroorganisme. Kaki pendek dan kuat. Kuda Nil memiliki kaki yang pendek namun kuat.
sangatlah penting untuk kehidupan mereka yang sebagian besar dihabiskan untuk merobek dan mengunyah tumbuhan air. Gigi taring atas dan bawah mereka tumbuh secara terus-menerus sepanjang hidupnya. Mirip dengan taring mamalia lainnya, kuda Nil memiliki gigi yang tahan lama yang memungkinkan mereka untuk mengatasi kehausan karena abrasinya saat mengunyah makanan mereka. Telinga dan hidung di atas permukaan air. Meskipun kuda Nil bisa menyelam untuk berburu makanan atau berlindung dari ancaman, mereka memiliki telinga dan hidung yang posisinya berada di atas permukaan air saat mereka berenang. Ini memungkinkan mereka untuk mendengar dan mencium lingkungan sekitar mereka, mengantisipasi bahaya, atau mendeteksi sumber daya makanan tanpa perlu selalu muncul ke permukaan. Struktur tubuh yang unik ini adalah hasil dari evolusi kuda Nil untuk beradaptasi dengan lingkungan air yang penuh tantangan. Kemampuan mereka untuk menghadapi tekanan selektif ini telah menjadikan kuda Nil sebagai makhluk air yang menakjubkan dan mengagumkan di dunia satwa liar. Meskipun begitu, kuda Nil saat ini dihadapkan pada berbagai ancaman, sehingga perlindungan dan konservasi mereka menjadi lebih penting daripada sebelumnya. Kuda Nil, Hippopotamus amphibius, adalah salah satu dari sedikit mamalia besar yang sepenuhnya menghabiskan sebagian besar hidupnya di dalam air. Adaptasi luar biasa mereka untuk hidup di perairan telah membuatnya menjadi makhluk yang unik dan menakjubkan. Perilaku berenang. Meskipun kuda Nil dikenal karena tubuhnya yang besar dan berat, mereka adalah penenang yang sangat baik. Kaki belakang atau ekor mereka berfungsi sebagai pengayuh yang kuat, memungkinkan mereka untuk bergerak dengan cepat di bawah permukaan air. Saat berenang, kuda Nil dapat menahan napas selama beberapa menit sebelum naik ke permukaan untuk bernapas. Mengapung di air. Kuda Nil tidak dapat mengambang seperti halnya paus atau lumba-lumba. Namun, mereka memiliki densitas tubuh yang hampir sama dengan air, sehingga mereka dapat mengapung dengan mudah di permukaan. Ini memungkinkan mereka untuk beristirahat atau tidur dengan setengah tubuh di dalam air dan setengahnya di atas permukaan. Peran dalam ekosistem air. Kuda Nil memiliki peran penting dalam ekosistem perairan di mana mereka tinggal. Mereka adalah herbivora dan makanan utama mereka adalah tumbuhan air seperti rumput air dan vegetasi di dasar sungai. Dengan makanan mereka, kuda Nil membantu menjaga ekosistem keseimbangan dengan pengendalian pertumbuhan tumbuhan di perairan yang dapat mempengaruhi kualitas air dan keberagaman hayati. Pelepasan zat pelindung kulit. Kuda Nil memiliki kulit yang peka terhadap sinar matahari. Untuk melindungi diri dari sengatan sinar UV, kulit mereka menghasilkan zat pelindung alami yang disebut hypoxodoric acid. Zat ini memberi kulit mereka warna merah muda dan bekerja sebagai tabir surya alami. Komunikasi di air. Kuda Nil menggunakan berbagai suara untuk berkomunikasi dengan sesama anggota kelompoknya. Mereka memiliki repertoar suara yang aneh, termasuk suara seperti tertawa, menggeram, dan mengeram. Komunikasi ini membantu dalam menandai wilayah, berinteraksi dengan anggota lain, atau mengungkapkan emosi, seperti kegembiraan atau frustasi. Meskipun hidup di air memberikan berbagai keuntungan bagi kuda Nil, lingkungan perairan juga memiliki tantangan dan ancaman. Perburuan ilegal untuk gading gigi, hilangnya habitat, dan konflik dengan manusia menjadi ancaman serius terhadap populasi kuda Nil tidak alam liar. Melindungi kuda Nil dan ekosistem perairan tempat mereka tinggal menjadi prioritas penting dalam upaya konservasi satwa liar. Upaya
kolaboratif dan kesadaran akan pentingnya menjaga keberlanjutan ekosistem. Meskipun kudanil adalah hewan herbivora, mereka termasuk dalam predator yang hebat dan berbahaya di habitat alaminya di Afrika. Secara alami, kudanil tidak memangsa hewan lain, tetapi mereka dapat menjadi sangat agresif dan berbahaya jika merasa terancam atau jika ada ancaman terhadap anak-anak mereka. Berikut adalah beberapa aspek mengenai sifat predator yang hebat dari kudanil. Perlindungan terhadap anak. Seperti banyak hewan lainnya, kudanil melindungi anak-anak mereka dengan penuh kesetiaan dan ketegasan. Induk kudanil sangat melindungi anak-anak mereka yang seringkali berada di dalam air. Jika merasa terancam, induk kudanil tidak ragu-ragu untuk menyerang bahkan hewan yang lebih besar dan berbahaya untuk melindungi keturunannya. Agresivitas teritorial. Kudanil memiliki sifat agresif terhadap hewan lain yang berusaha mendekati atau masuk ke wilayahnya. Mereka akan menunjukkan tanda-tanda ancaman seperti menggeram, membuka mulut lebar-lebar untuk menunjukkan gigi-gigi mereka yang besar, dan mengancam dengan sikap postur tubuh yang dominan. Jika hewan lain tetap berada dalam wilayah mereka, kudanil dapat melakukan serangan gigitan yang berbahaya dan mematikan. Kekuatan gigitan yang luar biasa. Salah satu aspek yang menjadi kudanil sebagai predator yang hebat adalah kekuatan gigi mereka. Gigi kudanil dapat tumbuh hingga sekitar 50 cm panjangnya, dan gigi taringnya yang besar mampu menghancurkan bahkan perahu-perahu kecil. Gigitan mereka juga memungkinkan mereka untuk mencabik dan mengunyah tumbuhan air yang menjadi makanan utama mereka. Potensi ancaman bagi manusia. Meskipun kudanil umumnya tidak memandang manusia sebagai mangsa, mereka dapat menjadi berbahaya jika manusia mendekati mereka dengan kurang hati-hati atau jika terjadi konflik dengan manusia. Insiden-insiden serangan kudanil terhadap manusia tidak jarang terjadi di daerah di mana manusia dan kudanil berbagi wilayah, seperti sekitar sungai atau danau. Meskipun kudanil adalah predator yang hebat di habitat alaminya, mereka juga merupakan makhluk yang berharga dalam ekosistem perairan Afrika. Sebagai pemakan tumbuhan yang penting, kudanil membantu menjaga keseimbangan ekosistem perairan dengan mengontrol pertumbuhan vegetasi air. Perlindungan kudanil dan pemahaman tentang perilaku mereka adalah kunci untuk memastikan keberlanjutan spesies ini serta keseimbangan lingkungan di mana mereka tinggal. Kudanil, Hippopotamus amphibius, memiliki repertoire komunikasi yang aneh dan menarik, yang membantu mereka berinteraksi dengan sesama anggota kelompok dan mengekspresikan emosi mereka. Berbeda dari suara hewan-hewan lain, kudanil menggunakan berbagai suara yang unik untuk berkomunikasi. Berikut adalah beberapa aspek mengenai komunikasi yang aneh dari kudanil. Suara tertawa yang unik. Salah satu suara paling mencolok yang dihasilkan oleh kudanil adalah suara yang mirip dengan tertawa. Saat mereka berada di air, terutama dalam kelompok, kudanil bisa terdengar tertawa dengan cara menghembuskan napas dengan suara berulang-ulang. Ini mungkin terdengar seperti gelombang kecil atau berdecak, dan banyak orang menyamakan suara ini dengan suara tertawa manusia. Suara menggeram. Kudanil seringkali menghasilkan suara menggeram yang bervariasi dalam intensitas dan durasi. Menggeram dapat menandakan berbagai emosi dan kondisi, termasuk perasaan tekanan atau stres, reaksi terhadap ancaman atau gangguan, atau sebagai bentuk ekspresi dominasi dalam kelompok mereka. Bahasa tubuh. Selain suara, kudanil juga menggunakan bahasa tubuh untuk berkomunikasi.
Sikap postur tubuh mereka dapat menunjukkan apakah mereka sedang mengancam, merasa nyaman, atau sedang bersosialisasi dengan anggota kelompok atau hewan lain. Komunikasi yang aneh dari kudanil merupakan hasil dari interaksi sosial yang kompleks di antara mereka. Dalam kelompok sosialnya, kudanil berkomunikasi untuk membentuk ikatan sosial, menandai wilayah, menyelesaikan konflik, dan mengidentifikasi anggota kelompoknya. Komunikasi ini memainkan peran penting dalam mempertahankan struktur sosial dan hierarki dalam kelompok kudanil. Melalui pemahaman lebih lanjut tentang komunikasi yang aneh dan rumit ini, kita dapat lebih menghargai keunikan dan keindahan perilaku kudanil di alam liar.